Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salam warahmatullahi eh, Lina Mardiana sebagai coach, Bu Dewi sebagai coachee, dan Bu Ranti sebagai observer. Kami akan melakukan praktek coaching. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bu Lina apa Iya kabar? Bu, Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Dewi? Alhamdulillah Bu baik. Ibu ada waktu hari ini saya mau ngobrol. Boleh Bu, saya ada waktu lenggang. Ada apa ya Bu? Ini Bu, saya mau ngobrol sebentar terkait permasalahan anak murid saya. Iya Bu, jadi kita akan mau tujuan kita ngobrol kali ini berarti tentang masalah siswa ibu. Siswa ibu memangnya kenapa Bu? Begini Bu, siswa saya namanya kan Rega. Nah, Rega itu eh kalau jam pelajaran normatif adaptif seperti PPKN, PAI, kemudian matematika, itu tuh ada terus dan rajin masuknya. Tapi ketika pembelajaran housekeeping, kemudian FNG, itu tuh nggak ada pas pelajaran produktif. Hmm, eh, Kira-kira kenapa ya Bu ya? Seperti itu. Nah, saya pun eh, menanyakan ya ke Rega. Pernah saya panggil Reganya, saya tanya secara langsung, Rega kenapa pas pelajaran produktif suka nggak ada, datangnya teh belang bentong gitu Bu. Kalau lagi teori ada, nanti giliran praktek nggak ada. Nanti teh pas lagi hari-hari biasa ada, tapi pas giliran ujian nggak ada gitu. Nah, sempat saya tanya ke anaknya kenapa. Dia bilang, nggak apa-apa, Bu. Cina, anaknya nggak mau cerita. Rega itu nggak mau cerita ke saya kenapa-kenapanya. Mungkin entah itu Reganya segan atau tidak percaya sama saya. Jadi Rega nggak mau cerita. Hmm, Ibu sudah bertanya dengan teman-teman Ibu yang sama-sama mata pelajaran yang produktif itu? Nah, saya sudah bertanya ke mereka juga, ke Bunia, kemudian ke Bu Rea dan yang lainnya. Saya tanyakan, Rega kalau di kelas seperti apa? Kemudian mereka bilang kalau lagi ada mah dan sedang praktek dianya mau praktek hasil prakteknya bagus gitu, bahkan kadang lebih bagus Rega dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Tapi giliran ujian, terus giliran sering praktek itu nggak ada, Reganya nggak datang ke sekolah, selalu nggak Hmm, masuk. itu terus-terusan Bu. Sekarang Rega kelas berapa ya Bu ya? Sekarang Rega teh udah kelas 11. Udah kelas 11. Dari kelas 10 seperti itu Dari juga kelas atau tidak ya 10 Bu? seperti itu. Saya kan memang wali kelas berlanjut dari kelas 10 sampai kelas 11. Sekarang masih di mengawali kelasinnya Rega. Masih di kelas itu ya Bu ya, selama 2 tahun ini. Dan Rega masih begitu, belum ada perubahan. Hmm, Agak bingung ya Bu kalau misalnya anaknya agak belum terbuka sama kita. Ibu sudah memanggil orang tuanya? Nah, rencananya saya memang mau memanggil orang tuanya sama sepertinya tidak bisa saya sendirian menyelesaikan ini gitu. Sepertinya saya butuh guru BK mungkin ya untuk sekalian ngobrol gitu menanyakan apakah Rega juga bisa terbuka atau tidak sama guru BK gitu untuk menggali lebih dalam lagi permasalahan Rega itu apa. Ya. Kalau seperti ini Bu, masa Rega seperti ini terus-terusan nggak masuk ujian prakteknya itu yang ini yang ini berdampak ke apa ya Bu? Misalnya bermasalah terus nggak Bu? Misalnya untuk yang lainnya, Iya, misalnya.
nilai atau apa gitu, Bu? Iya, kalau misalnya reganya masuk terus, otomatis nilainya tidak akan ada. Apalagi kan sekarang sudah kelas 11 mau naik ke kelas 12. Ya. Nah, otomatis nanti kenaikannya akan ditangguhkan. Biasanya Bu nggak bisa naik kelas kalau misalkan Hmm. pelajaran produktifnya nggak ada nilai. Biasanya gitu. Jadi ini ya Bu, sebagai wali kelasnya agak bingung bagaimana. Kira-kira dengan seperti ini rencana Ibu menindaknya seperti apa ini ya Bu? Rencana saya ke depannya apa ya? Mungkin saya bisa ke guru BK untuk menanyakan dulu supaya guru BK itu bisa ngobrol dari ke hati, hati ke hati maksudnya. Hati ke hati antara Rega dengan guru BK, permasalahannya apa saja. Kemudian saya mungkin juga bisa membuat kesepakatan dengan Rega dan juga memanggil orang tua Rega apakah ada permasalahan atau tidak di rumah. Kemudian jika itu masih tidak berhasil, bisa juga membuat perjanjian mungkin Bu ya dengan orang tuanya beserta Rega untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kalau boleh tahu waktu Ibu sama Rega, waktu itu Rega bilang tidak ada apa-apa pada saat ditanya sama Bu Dewi, itu Ibu ngobrolnya berdua saja. Maksudnya dari hati ke hati udah pernah Ibu lakukan sama Iya. Reganya gitu sebelum ke guru BK, Ibu udah pernah ngobrol berdua sama Reganya. Sudah Bu, saya sudah pernah ngobrol berdua sama Rega dari hati ke hati maksud saya gitu ya. Tapi Hmm. ternyata Reganya tidak mau terbuka sama saya. Hmm. Jadi mungkin rencana ke depannya Ibu dialihkan ke guru BK bersama Ibu bareng-bareng dan orang tuanya itu rencana Ibu ya. Betul, Ya. betul Bu. Eh, Bagaimana Bu komitmennya supaya itu berhasil kan sama Ibu kemarin masih tetap Rega tetap bolos juga ya sudah ditanya bilangnya tidak ada apa-apa. Nah Ya. nanti sama guru BK kira-kira komitmennya supaya berhasil setelah sama guru BK Ibu mau seperti apa? Nah, Ngobrol sama guru BK-nya seperti apa gitu rencana Ibu sama guru BK-nya ya, akan ngobrolnya bertiga atau hanya Rega sama guru BK-nya ya. kira-kira. Rencananya saya mau minta guru BK untuk ngobrol dulu dengan Rega berdua saja. Agar karena kan Hmm. mau tahu permasalahannya dulu, jadi kan ngobrolnya harus dari hati ke hati. Kalau ada saya di sana, khawatirnya nanti Rega malah nggak terbuka lagi gitu sama saya. Kalau ada saya, nah jadi nanti guru BK Bu Eis itu kan guru BK-nya ya. Bu Eis itu nanti akan ngobrol sama sama Rega terkait permasalahan kenapa dia suka bolos jam pelajaran produktif. Nah, kalau misalkan ternyata ini tidak berhasil, maka rencana selanjutnya adalah pemanggilan orang tua. Nah, mungkin orang tuanya juga tahu permasalahannya apa. Nah, kalau misalkan setelah pemanggilan orang tua masih tidak berhasil juga, maka saya akan melakukan perjanjian dengan antara orang tua, Rega, dan juga saya terkait bolosnya Rega ini, gitu Ibu. Iya, bagus Bu rencana Ibu semoga berhasil ya. Berarti pertama Ibu eh, kepada guru BK, menyerahkan kepada guru BK setelah kalau misalnya tidak berhasil baru memanggil orang tua. Kalau tidak berhasil juga baru kembali lagi ke Ibu dengan melakukan perjanjian gitu ya Bu. Perjanjiannya dalam bentuk apa itu Bu? Boleh saya tahu? Perjanjiannya dalam bentuk tertulis, Bu. Biasanya kalau misalkan memang sudah sangat susah gitu ya perjanjiannya tertulis. Kalau dulu mah paling kalau masih ringan-ringan kan biasanya hanya surat hanya peringatan saja gitu ya. Tapi kalau Ya. sudah seperti ini sebenarnya tidak bisa peringatan lagi, tapi sudah harus surat perjanjian yang menyatakan bahwa Rega tidak akan bolos lagi. Jika hal itu terjadi, misalkan Rega bisa
nanti tinggal pilih konsekuensinya mau apa gitu. Hmm, Sanggupnya ya, apa gitu sama Rega. ya, jadi ada itunya ya Bu ya. Intinya ada bentuk tanggung jawab lagi gitu ya Bu, biar agak jerak rejanya gitu ya, biar Iya, tidak terulang lagi. Misalnya Ibu, betul. konsekuensinya berarti dibicarakan berdua gitu ya Bu. Kira-kira mestinya bicara berdua itu berhubungan dengan nilai kira-kira atau apa ya Bu, nanti kalau misalnya reganya nggak mau bicara kesepakatan antara Ibu dengan reganya. Nanti kan kesepakatannya berarti dibuatnya bukan hanya dengan saya, tapi sama orang tuanya juga, Bu. Hmm, iya, iya, iya. Mm. Baik, Bu. Gimana, Bu? Sudah plong setelah ngobrol dengan saya? Alhamdulillah Ibu sudah lebih baik dan sudah ada solusi untuk permasalahan saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah jika perasaan Ibu sudah baik. Semoga nanti Rega masalah Rega dapat diselesaikan, Bu. Tidak ada rega-rega yang lainnya. Cuma Rega aja kan ya, Bu ya? Iya, Bu. Ya, baik. Baik, Bu. Iya, Ibu. Cukup ya, Bu ya? Cukup, Bu. Terima Ya. kasih banyak sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Bu Dewi, semoga ngobrol dengan saya itu dapat membantu Bu Dewi. Amin, amin, amin.